Halo semuanya. Nah, kita akan belajar kembali ya. Kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, materinya adalah tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Yang pertama, kita ke muatan bahasa Indonesia ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu contohnya bisa tertera pada media cetak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menjelaskan isi teks media cetak. Untuk langkah-langkah yang pertama, yaitu perhatikan judul teks. Berikutnya, baca dengan seksama. Selanjutnya, temukan kata kunci. Jika kalian ingin mencari artinya, kalian bisa mencarinya di KBBI. Berikutnya, pahami setiap infonya. Dan yang terakhir adalah tulis kembali informasi penting menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk menuliskan informasi penting ini, kalian bisa menggunakan peta konsep. Apa itu peta konsep? Nah, peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang digunakan atau ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang mari kita membaca teks eksplanasi berikut ini. Judulnya adalah Perpindahan Panas atau Kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, itu tadi ya bacaannya. Sekarang kita akan mencoba memasukkan bacaan tadi ke dalam peta konsep. Nah, peta konsep itu adalah peta yang berisi bagan-bagan tentang informasi penting dari suatu bacaan. Jadi tidak semuanya kita tulis, hanya yang informasi pentingnya saja. Nah, dari paragraf pertama kita mendapatkan informasi bahwa
api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Dari paragraf kedua, kita mendapat informasi penting bahwa kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Selanjutnya di paragraf ketiga, ini tentang terjadinya perpindahan panas melalui 3 cara, serta contohnya, yaitu panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh konduksi, lalu ada contoh konveksi, dan contoh radiasi. Nah, jadi kita ambil bagian-bagian penting dalam setiap paragraf saja. Itu adalah contoh peta konsep. Selanjutnya, kita juga akan belajar membuat kesimpulan dari isi teks media cetak. Nah, kesimpulan itu dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Nah, tadi kita kan sudah membuat peta konsep. Nah, kita bisa mengambil informasi atau intisari yang penting saja dari peta konsep kita tadi itu, lalu kita buat kesimpulan. Nah, kita juga perlu memilih kata dan ejaan yang tepat saat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teks bacaan tadi yaitu energi panas dapat berpindah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Contoh konveksi yaitu air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Contoh radiasi yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, kesimpulan itu tidak pasti selalu sama setiap katanya, tetapi ini berisi informasi penting yang wajib ditulis. Seperti itu. Semoga sudah dipahami ya cara membuat peta konsep dan kesimpulan dari isi teks media cetak. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih mendalam tentang perpindahan panas. Nah, ini adalah muatan IPA ya. Nah, tadi disebutkan bahwa perpindahan panas itu ada 3 cara. Yang pertama kita akan belajar perpindahan panas atau kalor secara konduksi atau hantaran. Nah, konduksi itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, jadi ini kata kuncinya tanpa disertai perpindahan. Jadi, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, konduksi ini umumnya terjadi pada benda padat. Contoh peristiwa konduksi yaitu tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Lalu, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Berikutnya, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Yang berikutnya, mencelupkan sendok logam ke air panas. Selanjutnya juga ada mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Nah, kalau kita memperhatikan gambar ini di sini ada panas dari api kompor. Lalu zat padatnya atau benda padatnya adalah wajan. Nah, wajan logam ini akhirnya menjadi panas. Selanjutnya, bahan makanan juga akan ikut menjadi panas. Nah, wajan ini dia menghantarkan panas dari api menuju bahan makanan. Sehingga bahan makanannya akan matang. Itu peristiwa konduksi ya. Nah, ini ada ilustrasi konduksi. Seperti ini gambarnya. Jadi, buku yang dipindahkan secara estafet ini kita umpamakan sebagai panas atau kalor. Sedangkan orangnya ini adalah zat perantaranya. Jadi ketika kita memindahkan buku ini, orangnya tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanya panasnya. Nah, sama dengan peristiwa konduksi, hanya kalor atau panas yang berpindah, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi atau aliran. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Jadi kata kuncinya adalah ikut berpindah. Berbeda dengan yang konduksi, tidak ikut berpindah. Kalau yang konveksi ikut berpindah.
Nah, kata kunci berikutnya juga, konveksi ini terjadi pada benda cair dan gas. Jadi, misalnya air atau udara. Nah, ini berpindah panasnya melalui konveksi atau aliran. Nah, contohnya adalah peristiwa air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Jadi bagian bawah ini akan naik. Ya. Lalu berikutnya ada peristiwa atau terjadinya angin laut dan angin darat. Ini benda gas ya. Berikutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Nah, kalau kita memperhatikan gambar ini, maka air yang tadinya dingin lalu dipanaskan dengan api kompor. Nah, tentunya air yang di bagian bawah yang dekat dengan sumber panas akan menjadi panas terlebih dahulu daripada yang bagian atas. Jadi yang bagian bawah ini lebih panas. Lalu yang bagian bawah ini akan naik. Nah, ingat, panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Maka air yang panas di bagian bawah akan bergerak naik ke yang bagian dingin. Sehingga semua air nantinya yang bagian atas juga akan menjadi panas. Nah, air ini membawa panas. Airnya ikut berpindah, maka ini adalah konveksi. Ini juga termasuk konveksi. Ini adalah angin darat dan ini angin laut. Nah, angin darat itu bertiup dari darat menuju ke laut. Terjadi pada malam hari. Biasanya dimanfaatkan nelayan untuk pergi melaut. Sedangkan angin laut bertiup dari laut ke darat. Ini terjadi pada pagi atau siang hari. Biasanya dimanfaatkan nelayan untuk pulang melaut. Nah, contoh lain dari konveksi adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Nah, ini ilustrasi konveksi ya. Nah, ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, kalian ikut berpindah. Nah, seperti juga konveksi. Perpindahan kalornya dengan cara menyertakan perantaranya. Jadi ikut berpindah kalau konveksi itu. Selanjutnya kita belajar perpindahan panas atau kalor secara radiasi atau pancaran. Nah, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun, seperti gambar ini ya. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Contoh lainnya, menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu. Dan contoh yang lain adalah menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar ini, panas dari api unggun ini langsung memancar sehingga mengenai badan dan kulit kita akan terasa hangat. Nah, ini juga contoh lainnya. Jadi panas dari api unggun memancar sampai ke tangan tanpa zat perantara. Nah, ketika kita keluar rumah pada saat siang hari yang terik dan kita menggunakan baju hitam, maka badan kita akan terasa panas. Nah, hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda yang berwarna putih atau mengkilap lebih banyak memantulkan kalor. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke materi SBDP tentang pola lantai dalam tarian daerah. Kita masih ingat ya bahwa pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Nah, pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Pola lantai lengkung seperti pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Nah, ini ada contoh tari topeng dari Jawa Timur yang menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Seperti ini ya. Lalu ada juga tari pendet dari Bali yang menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Ini semuanya pola yang berbentuk garis lurus. Nah, ini adalah macam-macam pola lantai. Jadi seperti ini garis lurus, garis lengkung, ini garis lurus, ini garis lengkung. Berikutnya ada contoh tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta.
Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Seperti ini gambarnya ya. Lalu juga ada tari Bedoyo Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Pola lantai yang digunakan pada tarian ini memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, lalu gawang tigo-tigo, gawang perang, dan gawang kolojengking. Nah, itu tadi contoh beberapa pola lantai dalam tarian daerah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.